Nyari apa, Bos? Hah? Nyari apa? Ini saya nyari jangkrik buat pakan burung, malah banyak kecoak pos ronda di sini. Wah, Lagi rame tuh. apa yang rame? Aset-aset negara dijualin. Hah? Aset-aset negara dijual. Walah lebay. Apa yang dijual? Jalan tol. Oh, jadi gini. Saya sudah sering menceritakan tentang jalan tol, pembangunan dan penjualan sahamnya. Tapi masih banyak yang belum mengerti karena terbawa narasi oposisi yang seperti alergi dengar kata jual. Ya. Dalam masalah aset pemerintahan, padahal kata jual bukan berarti kita kehilangan aset ataupun rugi, tetapi bagian dari cara untuk mendapatkan keuntungan di dalam proses pembangunan. Saya coba jelaskan lagi ya dengan bahasa sederhana dan pelan-pelan. Perhatikan baik-baik supaya kita mengerti alur ceritanya tanpa menyebut angka-angka yang bikin pusing kepala. Dulu sekali di masa pemerintahan sebelum Jokowi, pembangunan jalan tol selalu tersendat. Contohnya tol Becakayu yang sudah diresmikan oleh Presiden Soeharto tahun 1995. Akhirnya mangkrak puluhan tahun dan baru dibangun lagi pada masa awal pemerintahan Jokowi di tahun 2014. Tol Bocimi yang menghubungkan Bogor, Ciawi, dan Sukabumi sudah diresmikan sejak tahun 1997. Tetapi mangkrak juga puluhan tahun lamanya dan baru dibangun di masa pemerintahan Jokowi di tahun 2016. Kenapa kok pembangunan tol bisa mangkrak sampai puluhan tahun begitu? Karena model bisnisnya yang salah, bro. Model bisnis yang dipakai pemerintahan dulu adalah mereka yang punya perencanaannya tapi nggak punya duitnya. Akhirnya pemerintahan mengeluarkan surat yang namanya konsesi jalan tol, yaitu kerjasama pemerintah dengan swasta untuk membangun jalan tol. Surat konsesi untuk tol Becakayu dan Bocimi ini dikeluarkan di masa pemerintahan Soeharto dan diberikan kepada perusahaan swasta dalam negeri untuk mencari investasi supaya mereka bisa membangun jalan tol. Dari mana swasta bisa dapat untung? Nah, gini perhitungannya. Untuk satu jalan tol diperkirakan pembangunan anggap sajalah mencapai 1 triliun. Swasta yang cari duit dan danai pembangunan itu. Nah, swasta mendapatkan konsesi pengelolaan jalan tol selama 40 tahun misalnya. Selama 40 tahun itu, swasta kemudian menghitung, ternyata untung 30% dari modal yang mereka keluarkan. Sesudah 40 tahun dan swasta sudah mendapatkan untung, maka konsesi jalan tol kembali ke pemerintahan lagi sebagai pemilik. Kalau misalnya rugi, ya swasta itu yang nanggung, bukan pemerintahan. Masalahnya sesudah mereka mendapatkan konsesi tol, perusahaan-perusahaan swasta itu tidak bangun jalan tol karena ternyata mereka nggak punya duit, cuma omongannya doang yang gede. Dan akhirnya
swasta yang mendapatkan konsesi jalan tol dari hasil KKN itu, ya, menjual lagi konsesinya ke pihak swasta lain, ya begitu seterusnya ya, begitu terus. Yang ada cuma jual beli surat konsesi, jual beli surat konsesi, tapi jalan tolnya nggak dibangun-bangun sampai puluhan tahun. Harga tanah makin bengkak karena dimainkan mafia-mafia tanah tentunya, ya. Kita tahu kan bahwa jalan tol itu tindakan dibangun jalan tol, mangkrak selama puluhan tahun. Makanya Jokowi gemes, bukan main. Oke ya. Permainan sekarang diubah. Sekarang pemerintahan yang campur tangan, kalau gitu surat konsesinya dibeli pemerintahan lewat perusahaan BUMN mereka. Jadi BUMN sekarang yang pegang kendali karena mereka yang pegang konsesi. Rencana jalan pun diubah, nggak lagi pakai rencana jalan yang lama. Sehingga mafia tanah yang dulu menguasai tanah akhirnya gigit jari. Karena ya gak jadi beli pemerintahan. Banyak mafia tanah yang bangkrut gara-gara ini ya. Dan mereka akhirnya jadi pembenci Jokowi. Nah, BUMN milik pemerintahan itu kemudian mencari utangan juga partner untuk membangun jalan tol. Makanya pembangunan jalan tol di era Jokowi itu gila-gilaan. Di mana-mana membangun dan cepat banget. Tiba-tiba aja kita kaget dengan, loh kok udah ada jalan tolnya? Nggak ada jalan tol yang mangkrak di masa pemerintahan Jokowi. Mobilitas kita pun semakin lancar karena pembangunan jalan tol di mana-mana. BUMN pun beruntung di mana-mana. Misi sudah selesai, tinggal bagaimana mencari keuntungan. Ya, saya sedot dulu rokoknya. Akhirnya BUMN pun menjual konsesi yang 40 tahun itu. Catatnya ya, yang jual konsesinya bukan jalan tolnya, karena nanti sesudah 40 tahun jalan tol itu nanti akan kembali ke pemerintah. Sampai sini paham kan ya? Yang dijual adalah konsesinya, bukan jalan tolnya, ya. Jadi sampai sini paham ya? Yang jual adalah konsesinya selama 40 tahun. Bukan aset jalan tolnya, karena nanti sesudah 40 tahun semua jalan tol itu akan kembali ke pemerintahan sebagai pemilik sertifikatnya. Begini analogi sederhananya ya. Kita punya tanah di daerah strategis, mau bangun usaha ruko. Contohnya nggak punya duit, kita cari orang yang punya duit. Tolong dong bangunin ruko di tanah saya, nanti keuntungan dari saya, ruko itu milik saya. Ya. Nanti keuntungannya dari sewa ruko itu milik kamu selama 10 tahun. Nah, sesudah 10 tahun dan kamu sudah untung banyak, ruko itu jadi milik saya dengan semua keuntungan sewa menyewanya. Begitu analogi sederhananya. Apakah BUMN yang jual konsesi ke swasta itu rugi? Ya enggak lah. Mereka tetap untung. Meski untung, mereka tidak sebesar kalau mereka mau menanam surat konsesi itu selama 40 tahun. Tapi tetap untung ya, maksud saya ya. Jadi BUMN itu menjual konsesinya kepada perusahaan swasta yang punya duit. Perusahaan ini senang karena bisa investasi dengan keuntungan sekitar 30% selama 40 tahun. Daripada duit mereka ditaruh di bank, yang keuntungannya juga nggak begitu banyak. Dengan penjualan konsesi itu, untung selesai masalah untung ya kan. Laba juga dapat. Kepercayaan bank tumbuh, masyarakat bisa menikmati lancarnya perjalanan. Inilah yang nggak pernah dijelaskan sama Said Didu dan orang-orang Demokrat yang sibuk membangun narasi kalau pemerintahan Jokowi sering menjual tol sesudah dibangun. Narasi mereka bikin seolah-olah jalan tol itu sekarang dimiliki orang asing, apalagi selalu yang dikambing hitamkan adalah Cina ya. Dan kita hanya menyewanya saja Padahal kalaupun asing itu yang investasi hanya konsesi yang 40 tahun itu. Tetapi sertifikat tanahnya tetap punya kita dan pada waktunya akan kembali lagi jadi milik kita. Orang-orang yang ribut kalau pemerintahan sekarang suka jualan jalan tol itu ya kalau nggak emang benar-benar bodoh, nggak bisa memahami skema bisnis yang sederhana ini.
Ya memang cuma jualan isunya saja supaya orang semakin benci kepada Jokowi. Ya urusannya lah politis lah ya, bukan malah mengedukasi. Apa yang dilakukan Jokowi dengan mengambil alih pembangunan jalan tol daripada menyerahkannya pada swasta yang kerjanya sangat lambat adalah sebuah terobosan menarik dengan campur tangannya pemerintah. Semua rencana-rencana berjalan dengan baik. Tidak ada yang mangkrak karena rebutan duit lagi. Coba pakai cara lama, sampai sekarang juga tol Becaayu, tol Bocimi, dan tol lainnya hanya berupa wacana. Dan kita akan tetap bermacet-macet ria di jalan raya. Kata Denny Siregar kan begitu. Ayo kita seruput dulu dan nyari kecoa lagi. Nyari kecoa, nyari jangkrik. Saya berangkat dari